Oke, sambil menunggu yang lain ya, bisa dipersiapkan ya apa alat-alatnya gitu-gitu. Oke, Ustazah sambil ngedit dulu ya. Kita mulai 8.40 ya. Itu mohon disiapkan yang lainnya.
Iya. Oke, kita mulai ya. Siap semuanya? Sudah siap semuanya? Coba apa namanya? Kameranya apa sih namanya? Di-on-kan dulu. Saya pengen lihat. Ini ada berapa ini? 20 orang. Alhamdulillah. Dari berapa toh? 2 kelas. Berarti berapa toh jumlahnya? 30 tambah 30 ya? 60. Benar nggak sih? Apa 28? 58 ada. 58 Ustazah? 58 ya. Iya. Suara Ustazah terdengar jelas? Jelas, tapi itu kurang sedikit Ustazah. Oke. Coba dong lihat kameranya. Saya pengen lihat kameranya kalian. Kok kamera sih? Apa sih? Malu Ustazah. Tunggu. Hah? Apa? Maila tadi Malu Ustazah. Malu Ustazah. Alah, ngapain malu? Belum mandi ya?
Kayak ini gitu. Nah, masa semuanya malu? 21 ya? Allahu Akbar. Kemarin yang request pakai Zoom siapa tahu? Ustazah lupa ya. Lah malah orangnya belum ada. Siapa sih namanya? Azwaja, Aulia Azwaja. Belum ada toh? Aulia Azwaja. Nah, itu toh. Gimana? Sudah mulai mengembang nggak pipinya? Lah itu Nuha, kelihatan mengembang ya Nuha? Gimana kabarnya semuanya? Baik? Sehat? Alhamdulillah baik, Us. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Di rumah masih betah? Masih, Us. Betah sekali, Us. Sangat betah, Ustazah. Sangat betah. Banget, Ustazah. Oh iya, oke. Ini siapa yang belum mandi? Ayo, ini yang belum mandi siapa? Raise hand, raise hand. Ayo ngaku siapa yang belum mandi? Sudah mandi semua. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tak pindah HP dulu, tak pindah. Oke ya, Ustazah mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah ya atas segala kenikmatannya kita masih diberikan kesempatan untuk ya istilahnya apa sih ini namanya berkumpul bersama di terasnya Zoom gitu ya meskipun di sini ada 22 orang termasuk ustazah ya nggak apa-apa. Semoga hari ini mendapat keberkahan dari Allah, amin. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, amin. Nah, di sini karena kemarin ada request dari your internet connection. Ada apa sih namanya request dari kemarin yang bilang tuh Aulia Azwaja, ayo orangnya udah ada belum? Kayaknya belum. Ya bisa dicat ya. Aulia cepetan ke sini, Ustazah nyari gitu ya. Jadi karena ada requestan, oke lah hari ini Ustazah nge-zoom gitu. Jadi mohon maaf kemarin-kemarin Ustazah jarang nge-zoom ya, bahkan untuk materi pekan ini pun yang di Ikhwan belum Ustazah upload karena kemarin Ustazah apa namanya bantu penelitian jadi yang kemarin Ikhwan itu Ustazah suruh untuk apa namanya melengkapi latihan-latihan yang Ustazah berikan sebenarnya itu awalnya itu tidak wajib ya tidak wajib untuk dikumpulkan maupun dikerjakan gitu ya tidak wajib sunah sunah berarti kalau tidak dikerjakan kalau dikerjakan mendapat pahala ya mendapat pengalaman kalau tidak dikerjakan ya sebenarnya nggak dapat yang ya itu nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak dapat apa-apa, tapi lebih baiknya dikerjakan karena supaya ya itu, maniman lah istilahnya. Kemudian, apa namanya, selanjutnya di sini Ustadzah ada materi baru gitu ya. Sebenarnya masih ada satu materi, tapi waktu kita tinggal 2 pertemuan. Nah, satu materi ini nanti cukup, sekilas aja karena di kurikulum yang pandemi itu bahkan materi ini tuh ditiadakan gitu ya. Tapi, kalau ditiadakan kok gimana gitu ya. Jadi Ustadzah sedikit, eee apa ya, apa sih namanya, pembukaan sedikit terkait materi ini gitulah ya. Mungkin prasyaratnya gitu, karena prasyaratnya ini mungkin digunakan nanti pas semester 2 buat materi yang lain. Materi semester 2 awal itu nanti ada barisan deret, insya Allah kelas 9 dulu udah pernah lah yang UN, nah kayak gitu-gitu.
Nah, ini nanti kita mau belajar terkait dengan sebenarnya materinya itu namanya induksi matematika. Induksi matematika itu salah satu metode pembuktian matematika lah seperti itu. Tapi karena mungkin ya apa ya, ya mungkin nggak begitu nyanda ya. Jadi Ustazah akan bahas terkait dengan materi sebelum itu dulu. Jadi submaterinya sebelum induksi yaitu terkait dengan notasi sigma. Mungkin ini masih istilahnya masih awam gitu ya dengan notasi sigma gitu ya. Ustazah share screen ya. Hmm, oke, sebentar. Nah, di sini sebenarnya materinya namanya induksi matematika. Jadi, induksi matematika itu adalah salah satu metode eh, apa namanya metode pembuktian di matematika gitu ya. Jadi, metode pembuktian itu ada ya deduktif, induksi, terus macam-macam lah gitu. Lah ini yang tadi ditanyain Aulia sudah datang gitu. Selamat datang. Java juga datang. Oke, selamat datang semuanya gitu ya. Nah, di sini tadi ya materi submateri. Nah, apa yang kalian ketahui tentang logo ini? Logo. Nah, logo ini. Kursornya gerak nggak sih ini? Pointer. Gerak, Os. Gerak ya. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang ini ya? Ini bentuknya kayak E terbalik gitu ya. E terbalik. Ya bener E ding ya? Kayak huruf E gitu ya. Nah, di sini dia namanya notasi lambang buat sigma gitu ya. Lambang buat sigma. Notasi sigma ini adalah notasi sigma. Jadi, notasi sigma itu adalah lambang yang digunakan untuk menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang memiliki pola tertentu. Nah, bingung ya? Intinya dia lambang. Lambang buat nulisin penjumlahan gitu ya. Apa namanya? Penjumlahan berapa gitu ya. Supaya lebih singkat gitu ya. Misalkan ketika kalian punya U1 tambah U2 tambah U3 itu kan tambah U4, U5, U6 sampai U100. Nah, itu bisa notasikan, dilambangkan dengan notasi sigma ini nanti gitu. Jadi penjumlahan beruntun ya, beruntun suku-suku barisan yang ada polanya gitu, ada pola tertentu kayak gitu. Oke. Nah, sudah orat-orat bentar. Misalkan tadi kita punya U1 gitu ya, tambah U2, tambah U3, tambah U4, tambah U5, tambah terus gitu ya. Jadi nanti misalkan ini sampai UK gitu ya, tambah UK gitu. UK itu berarti kan apa namanya, kok UK sih? UN ya, sampai UN gitu. Ini nanti bisa dinotasikan gini, sigma. Ustazah nulisnya sigma gini ya, kalian boleh pakai seret, 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 boleh. Atau gini juga nggak apa-apa. Ya, ustazah biasanya gini lah. Sigma, jadi dari UK gitu ya. UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N gitu ya. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7 dan seterusnya sampai U ke N itu bisa kita tuliskan dengan singkat seperti ini gitu ya. Sigma dari UK gitu ya. UK itu, nah ini kan UK ya. K-nya ini bergerak gitu ya. K-nya ini bergerak. Dari siapa? Dari 1 sampai N gitu. Jadi penulisannya yang apa sih namanya panjang tuh seperti ini. Kemudian kalau yang pendek itu yang seperti ini tadi. Gitu. Itu notasi sigma itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini 1, K sama dengan 1 yang ini ya, ini, dia itu adalah, nah ada yang masuk, adalah, batas bawah gitu ya. Ini bisa dihapus nggak sih? Oh bisa. Sigma dari ini. K sama dengan 1 ini, satunya ini adalah batas bawah. Ini namanya batas bawah dan N-nya di sini adalah batas atas gitu ya. Nah, UK ini adalah rumusnya gitu, rumus suku ke K suatu deret bilangan gitu.
Kalau yang dulu kan ada UN itu sama dengan barisan aritmatika, geometri, nah seperti itu. Itu digunakan di situ. Lanjut notasi sigma ya. Wah, ini udah muncul duluan, maaf ya. Tidak sesuai muncul. Oke. Nah, di sini nanti notasi sigma itu tadi ya menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Nah, kalau yang tadi kan dari deret ini dibentuk ke notasi sigma gitu. Nah, ini nanti bisa dibalik. Kita menyatakan notasi sigma ke dalam suatu deret gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari AI, ya ini rumusnya, ini batas bawahnya, ini batas atas gitu ya. Ada yang ini gimana tuh caranya supaya biar tidak harus nge-admit semuanya, biar mereka langsung masuk gitu. Kemarin saya bisa tapi lupa. Yaudahlah, biarin aja. Oh, sebentar saya dipanggil adik. Ya maaf ya, ada iklan sebentar. Jadi menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret gitu ya. Jadi ini adalah AI gitu ya. AI. Nah, nanti kan I-nya itu yang bergerak gitu ya. I-nya yang bergerak. I di sini tuh dia bergerak. Dari siapa? Dari 1 sampai 6. Jadi ingat sigma itu artinya penjumlahan. Berarti kita menjumlahkan AI-nya dari 1 sampai 6, berarti A1, tambah A2, tambah A3, tambah A4, tambah A5, tambah A6. Sampai A6 ya, karena batas atasnya itu adalah 6. Kemudian selanjutnya ada lagi contoh. Nah ini kan kita nggak tahu A-nya ya udah biarin A gini aja. Tapi kalau ketika di sini berbentuk suatu angka gitu ya, kita langsung apa namanya menjumlahkannya. Misalkan ini kan di sini langsung indeksnya itu yang berupa di sini gitu loh ya. Kalau ini indeksnya kan yang apa sih namanya ya? Ya indeks yang di bawah gitu itu beda ya. Ketika di sini beda. Ini sigma dari K sama dengan 1 sampai 5 dari K kuadrat. Artinya kita menjumlahkan K kuadrat gitu ya. Kita menjumlahkan K kuadrat ini. Nah, K-nya itu diganti siapa? Diganti 1 sampai 5 gitu. Berarti 1 kuadrat, terus ditambah 2 kuadrat, sampai 5 kuadrat gitu. Demikian juga yang ini. Di sini rumusnya itu adalah 3B plus 2 gitu ya. Rumus suku ke N-nya itu adalah 3B plus 2. Berarti kita cukup menggantikan B-nya ini dengan angka 4 sampai angka 6 gitu ya, karena batas atasnya 6. Berarti 3, ini kan 3B plus 2, berarti 3 kali yang pertama kan 4, batas bawahnya 4. 3 kali 4, kemudian tambah 2, ini selesaiin. Kemudian ditambah lagi dengan 3 kali 5, karena B-nya bergerak dari 4 sampai 6 kan. Berarti 4, 5, 6 kayak gitu. Oh iya, ini pakainya bilangan bulat ya, jangan pakai koma-koma itu nggak perlu. Jadi indeksnya ini bergeraknya angka yang bulat gitu, 4, 5, 6 gitu, nggak pakai desimal gitu ya. Nah, ini kan menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Nah, ada lagi menyatakan apa namanya deret gitu dalam bentuk notasi sigma kayak tadi ya. Nah, misalkan ini 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian sampai 35. Nah, kalau tadi kan U1, U2, U3 kita tinggal ganti UK gitu kan ya. Kalau seperti ini kita harus cari dulu rumusnya gitu ya. Kita harus cari dulu rumusnya ini. Kan tadi ya, ingat notasi sigma itu kan kita perlu batas atas, perlu batas bawah sama rumusnya si sukunya. Kita harus tahu rumusnya suku ini. Oke. Kira-kira ini apa ini? Coba ada salah satu yang bisa menjawab, kira-kira ini pola bilangan yang seperti apa ini? 3 tambah 5 tambah 7 dan sekian tambah 35. Ini bilangan seperti apa ini? Pola bilangan apa? Coba salah satu jawab, voice-nya aja lah, nggak apa-apa. Ya, jawab. Pecahan bukan? Ustazah, bukan ya? Ganjil Ustazah. Tak kasih clue. Oh iya, Clue-nya itu, ganjil Ustazah. oke, ganjil boleh. Selain itu, biasanya ini barisan aritmatika. Aritmatika. Penjumlahannya tetap gitu ya, setiap suku. Apa ini? Kira-kira apa ini? Penjumlahannya dari 3 ke 5 itu adalah tambah
2, 5 ke 7 tambah 2, dan seterusnya. Ini mesti nanti tambah 2, kayak gitu ya. Nah, Plus 2. iya, plus 2, kayak gitu. Iya benar tadi, apa namanya, ganjil, iya benar. Ini nyembunyikan ya. Nah, oke. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa rumus sukunya gitu. Masih ingat ini kan barisan aritmatika. Aritmatika itu penjumlahannya tetap ya, gitu ya. Penjumlahan tiap sukunya tetap tambah 2. Nah, rumus sukunya itu adalah apa kira-kira? Masih ingat? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Itulah ya, itu kelas 9 kayaknya. Gitu. Nah, ini adalah suku pertama, kemudian N ya. B-nya itu adalah bedanya. Kayak tadi ya, berarti bedanya adalah 3 ke 5 itu kan selisihnya berarti berapa? B-nya adalah 2. Gitu ya. Karena penjumlahannya tetap kan, berarti tambah 2 tambah 2. Nah, suku gua N, berarti UN-nya sama dengan A-nya. A-nya itu kan suku pertamanya 3 ya, 3. Ditambah N min 1 kali B. B-nya adalah berapa? 2. Berarti UN itu sama dengan 3 tambah, ini kaliin, N kali 2 kan 2N. Kemudian min 1 kali 2 berarti min 2. Jadi UN sama dengan 2N, ini 3 dikurangi 2, plus 1. Nah, ini adalah rumusnya nanti, gitu. Sekarang cari batas atas sama batas bawah, gitu. Oke, ini kan tadi suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan seterusnya. Nah, berarti batas batas atas sama batas bawahnya gimana? Batas bawah itu adalah suku pertama, gitu ya. Bukan 3 ya, bukan berarti 3 ini, tapi batas bawahnya suku pertama, gitu. Berarti dia nanti mulainya dari U1. Nah, nanti batas bawahnya itu maka adalah 1, gitu. Kemudian selanjutnya kalau batas atas ya, batas bawahnya adalah 1. Sekarang batas atas, gimana cara menentukan? Nah, batas atasnya di sini adalah kita harus menentukan 35 ini suku keberapa, kayak gitu. Dengan menggunakan rumus ini. Nah, UN itu kan sama dengan tadi sudah kita ketahui 2N plus 1. Nah, suku ke N, kita pengen tahu N-nya berapa kan? Nah, di sini padahal dia UN itu 35, 2N plus 1. Nah, kita cari tahu N itu berapa, dia akan jadi batas atasnya. Kayak gitu. Oke, berarti ini satunya pindah ke kiri ya. 35 kurangi 1 ya, sama dengan 2N. Berarti 34. 34 sama dengan 2N. N-nya berapa? 34 bagi 2, 17. Nah, ini adalah batas atasnya. Gitu. Loh, kok udah mau habis toh? Sabar-sabar. Oke. Batas atasnya berarti 17, kayak gitu. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Nah, tadi kan kita mau menyatakan daerah dalam bentuk notasi sigma. Maka di sini sigma gitu ya, dari siapa? Dari siapa? Ini kita pakai N ya. N nggak apa-apa, K boleh, terserah. Nah, bergeraknya dari siapa? Dari tadi ya, N sama dengan 1 gitu ya. Kan awalnya batas bawahnya adalah 1 sampai 17 gitu ya. Dari rumusnya apa? 2N plus 1. Nah, inilah apa ini namanya? Inilah notasi sigmanya kayak gitu. Kemudian selanjutnya apa namanya? Misalkan ini ternyata kita nggak pengen pakai N, bolehlah pakai. Ini kan ada huruf A, ada huruf K, ada huruf B, boleh. Jadi selain pakai N, nanti bisa juga pakai di sini. Oh, maaf, kepencet. UN, bukan UN. Misalkan apa ya, huruf apa ya? Pakai K ya, bisa pakai sigma K sama dengan 1 sampai 17 dari 2K plus 1. Nah, ini juga boleh, terserah sih. Hurufnya boleh apa aja. Iya, boleh C ya boleh, A ya boleh, S ya boleh, terserah lah. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan menyatakan daerah dalam bentuk notasi sigma. Kemudian, nah, notasi sigma ini kan tadi artinya adalah penjumlahan beruntun ya. Ketika dia punya suatu angka, nah itu kan bisa kita jumlah. Nah, maka ada suatu, apa sih namanya, nilai suatu notasi sigma. Kalau yang ini kan nggak bisa kita tentukan nilainya ya, karena kita nggak tahu A-nya berapa. Nah, yang ini bisa kita tentukan nih nilainya.
Ini tinggal kita jumlahkan. Jadi nilai dari notasi sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K kuadrat ini adalah berapa? 1 kuadrat kan 1, tambah 2 kuadrat kan 4. Ini berapa? 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Nah, 1 tambah 4, 5 ya. 5 tambah 25 ini dulu, 30. 9 tambah 16, 25. 30 tambah 25 berapa? 55. Nah, 55 ini dia adalah nilai dari notasi sigma ini. Gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya yang ini juga bisa kita tentukan nilainya. 3 kali 4 dulu, 12 tambah 2, 14. Tambah 3 kali 5, 15 tambah 2, 17. Tambah lagi 3 kali 6, 18 tambah 2, 20. Oke, totalnya berarti 14 tambah 17, 31. 31 tambah 20, 51. Nah, 51 ini adalah nilai dari notasi sigma yang ini. Gitu. Jadi notasi sigma itu ada nilainya. Kayak gitu. Oke, ini tinggal 6 menit. Oke, ini sekilas, ini terkait dengan, loh, kok hilang 1 ya? Kayaknya ada yang slide hilang 1. Oh iya, ada yang hilang 1. Ya sudah, tidak apa-apa. Masa hilang? Jadi tadi ada sifat notasi sigma, harusnya ada, tapi kok malah hilang. Ya nggak apa-apa. Jadi langsung aja kita ke mengubah batas bawah dan batas atas gitu ya. Misalkan di sini, tadi kan notasi sigma itu ada rumus, ada batas bawah, ada batas atas, kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengubah notasi sigma gitu ya, dengan batas atas atau batas bawah yang berbeda gitu. Nah, di sini batas bawahnya berapa? Batas bawahnya 5, batas atasnya 12 gitu. Nah, di sini saya pengen kalau batas bawahnya itu diubah gitu, jadi 1. Gimana caranya? Jadi caranya itu ada suatu formula gini. Saya sambil lihat ini ya. Ketika kita punya sigma dari K sama dengan M sampai N gitu ya. Ini kayaknya itu bisa kita ubah apa sih namanya batasnya itu dengan cara ini sebenarnya sifat ya, sifat malah slide-nya hilang ya, mohon maaf. K sama dengan M plus P, kemudian kalau di sini juga berarti N tambah P, N tambah P, kemudian di sini K min P. Jadi ketika kita mau mengubah yang batas bawahnya itu ditambah sekian gitu ya, tambah sekian, batas atasnya juga harus ditambah sekian gitu ya. Ini polanya kan sama, tambah P, tambah P. Tapi nanti formulanya, rumusnya yang di sini itu dikurangi kebalikannya. Demikian juga nanti ketika misalkan batas bawahnya itu mau kita kurangi, M kurangi P gitu ya. Nah, nanti batas atasnya harus kita kurangi P juga gitu. Harus kita kurangi sekian juga. Tapi nanti kalau formulanya terbalik, kita tambah gitu ya. Polanya seperti itu. Nah, contoh yang ini. Ini batas bawahnya ini 5. Pengennya diubah jadi batas bawah 1. Berarti harus kita kurangi berapa ini? Kalau dari sigma I sama dengan 5 sampai 12 dari 3I min 4. Nah, ini kalau pengen jadi angka 1, 5-nya angka 1, perlu kita tambah apa kita kurangi? Kan kita kurangi ya. Kita kurangi berapa? Kurangi 4 ya. Oke, benar. Berarti I-nya harus kita kurangi 4. 5 kurangi 4 kan? Nah, 12-nya si batas atasnya juga harus kita kurangi 4 gitu. Tapi nanti kalau di formulanya kebalik, harus kita tambah 4. Tapi bukan semuanya gini ya. Karena ini yang bergerak kan I-nya aja. 4-nya nggak bergerak, 3-nya nggak bergerak. Maka yang kita ubah di I-nya di sini. Berarti 3 dikali I tambah 4 min 4. Gitu. Yang kita ubah yang di dalamnya ini loh ya. Gitu ya. Jangan keliru. Gitu. Oke, selanjutnya berarti berapa nih? Sigma dari I sama dengan 1 sampai 12 kurangi 4 itu 8 ya. Gitu. Kemudian ini kita kalikan 3 kali I, 3I. Kemudian 3 kali 4, berapa ini? Plus 12 dikurangi 4, gitu ya. Sama dengan sigma dari, oh ya mohon maaf, Ustazah nulisnya sigma, ya intinya ini sigma gitu ya. I sama dengan 1 sampai 8, ini berarti 3I, 12 kurangi 4, 8 ya.
plus. Nah, inilah formulanya yang baru gitu. Jadi nilainya nanti tetap sama gitu ya. Nilainya ini nanti tetap sama ketika misalkan kalian mau menghitung ini tadi ya, kita berarti kayak menjabarkan dari 5 sampai 12. 3 kali 5 kurangi 4 tambah 3 kali 6 kurangi 4 dan seterusnya sampai 3 kali 12 kurangi 4. Nanti nilainya pasti akan sama gitu ya dengan ketika kita masukkan dengan seperti ini. Intinya seperti itu. Lanjut, sekarang coba kita dengan batas atas ya. Batas atasnya kita ganti dengan 12. Gitu. Oke. Jadi sinilah, ini ada dua macam ya, apa-apa. Nah, kebetulan yang sebelah sini, ini kan ada dua. Yang sebelah sini sudah batas atasnya sudah 12, berarti kita tinggal ngubah yang di sini. Oke. Kalau kita pengen batas atasnya 12, gitu ya, 5 ke 12 itu perlu diapain? Dikurangin kan? Dikurangin berapa? Supaya jadi 12 dikurangi 3. Otomatis batas bawahnya juga harus kita kurangi 3. 6 kurangi 3. Tapi untuk yang formulanya dibalik. Berarti 2 kali, apa ini? Ditambah 3 ya. Berarti A. Ingat ya, ini A-nya yang bergerak. A-nya loh ya, yang bergerak. A-nya. Berarti di sini nanti A tambah 3. Ingat masih ada kuadrat. Jadi tambah 5. Oke, ini. Kemudian dikurangi dengan sigma A sama dengan 1 sampai 12 dari 3A plus 1. Jadi sigma dari, ini berapa? 6 kurangi 3? Berapa itu 6 kurangi 3? 3 ya? A sama dengan 3. Oke, 12. Kemudian ini jadi apa ini? 2 kali, nah, A plus 3 dikuadratkan itu jadi A plus 3 kali A plus 3. Itu loh ya, jangan lupa. Kuadrat itu nanti kalau ada variabel ini dikali pelangi gitu ya. Nah, kayak gini. Oke. Tambah 5, kemudian dikurangi ini. Sigma A sama dengan 1 sampai 12 dari 3A plus 1. Aduh, less than 1 minute. Oke, berarti sigma dari, nanti kalau mati sendiri nggak apa-apa ya. A sama dengan 3, habis ini slide-nya udah habis. Oke, ini berapa? A kali A, berarti A kuadrat, tak plus ini ya, nggak apa-apa ya. A kuadrat plus 3A, kemudian plus ini 3A lagi. Kemudian ini plus 9. Oke, ini kali 2. Berapa ini? Ini kan jadi 6A ya. Oke. 2 kali A kuadrat, 2A kuadrat. 2A kuadrat. Tambah 2 kali 6A berarti 12A. 2 kali 9, 18. Ingat loh, masih ada 5-nya ya. Berarti plus 5. Oke. Dikurangi sigma A sama dengan 1 sampai 2.